kemudian apa itu fungsi komposisi, kemudian apa itu investasi ya. Ini salah satu materi kelas 10 matematika wajib. Tapi sebelum kita membahas, maka terlebih dahulu akan saya jelaskan. Ini ada sebuah perusahaan industri begitu, industri tentang industri pengolahan kopi. Industri itu mempunyai 3 alat pengolah kopi. Ini adalah tempat pemanasan kopi. Jadi kopi sebelum digiling menjadi serbuk kopi itu dipanaskan dulu sampai suhu tertentu dan dalam waktu tertentu ya. Ini ada maksud, ini saya informasikan di datanya, bahwa dalam satu hari itu kopi industri itu mengolah kopi ada 3 periode, yaitu periode pertama dimasukkan 400 kg itu harus memproses 40 gram, dipanaskan. Setelah mencapai suhu tertentu dan waktu tertentu, maka ini alat pemanas ini alat pemanas. Kemudian ini ada pembuka begitu, sehingga nanti masuk ke sini, kemudian disalurkan sini ke penampungan kedua ini. Nah itu ya. Kemudian setelah ini semuanya keluar, yang 400 kg tadi keluar menjadi 300 kg. Nah, kemudian ini diproses, dimasukkan lagi begitu. Setelah yang 400 tadi sudah keluar semua, masuk ke sini, ke tempat kedua ini, maka dimasukkan lagi 300. Dipanasi dengan suhu dan waktu tertentu yang sama dengan yang periode pertama, periode kedua itu, sambil memproses yang 300 ini memproses yang 300 ini digiling, kemudian masukkan ke tempat ketiga. Jadi ini prosesnya satu persatu. Periode pertama 400 kg begitu, selesai 400 kg sudah masukkan ke kedua begitu, dimasukkan yang 300 kg. Dimasukkan yang 300 kg, diproses begitu, masuk ke sini, kemudian dimasukkan yang 200. Jadi dalam sehari itu industri itu mengolah kopi menjadi 3 periode. Di periode 1, periode 2, dan periode 3. Kemudian ini kalau begitu, yang sudah masuk, katakanlah yang 400 tadi masuk ke sini, 300 ini proses. Kemudian ke penampungan akhir, nantinya ini penampungan akhir ini kemudian dikeluarkan dan dikemasi dan kemasan. Ya, jadi intinya di sini bahwa proses pengolahan kopi ini yang awalnya pada periode pertama itu 400 kg itu ternyata setelah dipanasi begitu dengan alat ini ya akan menjadi 300 kg. Kemudian ya periode pertama itu 400 selesai masuk ternyata 300 gram. Kemudian ini diproses dengan alat 2 ternyata tetap menjadi 300 kg. Nah, karena alat kedua ini adalah menggiling hasil proses pertama yang masuk ke tabung B. Katakanlah ini adalah tempat B. Kemudian ini diproses dengan alat kedua ini digiling begitu menghasilkan 300 kg. Kemudian itu ya ini
yang 400 sudah diprogram proses di tempat B ini, kemudian di tempat A ini dimasukkan 300 sambil ini diproses. Nah, ternyata ini sudah selesai proses, ini juga yang 300 ini diproses gitu. Nah, ternyata ini menghasilkan 225 kg. Kemudian setelah masuk ke tabung B di tempat B ini, maka ini digiling menjadi tetap 225 kg. Berikutnya yang ketiga, setelah 300 kg itu sudah masuk ke tempat B, maka tempat A diisi lagi 200 kg. Proses lagi ternyata menghasilkan 150 kg. Setelah masuk ke tempat 2 ini diproses dengan alat kedua, ternyata ini tetap menghasilkan 150 ya. Saya ulangi sejenak bahwa ini ada tempat A, tempat B, tempat C. Ini prosesnya, proses pengolahan kopi yang awalnya dimasukkan 400, ada 3 periode 400, dipanaskan, kemudian masuk ke tempat B. Tempat B nanti diproses gitu dengan alat kedua. Kedua ini adalah penggiling kopi, kemudian dimasukkan ke tempat C. Ternyata yang 400 dipanaskan dengan alat 1, keluar masuk ke B ini yang awalnya 400 300. Kemudian di tempat B ini digiling, yang 300 ini digiling dan alat kedua ini, ternyata yang masuk di tempat C itu juga sama dengan 300. Kemudian setelah 400 masuk ke 400 di kotak A ini sudah dipanaskan dengan suhu dan waktu tertentu masuk ke kotak B, maka ini dimasukkan lagi kopi seberat 300 gram. Ini juga sama, dilakukan sama seperti yang pada program tadi. Setelah dipanaskan dengan suhu dan waktu tertentu, itu masuk B, nanti B diproses masuk ke C. Ya, bahwa ini bahasanya ini adalah kita membahas proses pengolahan kopi dalam 1 hari. Jadi setiap hari selalu proses seperti ini. Ya, ini adalah informasi dari kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Ternyata ini informasi ini bisa ditransformasikan ke dalam bahasa matematik. Di informasi ini dapat ditransformasikan ke bahasa matematik. Jadi ini A ini bisa dianalogikan adalah himpunan A. Ya. Jadi SMP kalian kenal ini transformasi matematiknya. Jadi ini itu himpunan A. Bisa dinamakan, jadi ini ditransformasikan di dalam bahasa matematik gitu. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai himpunan A. Yang anggota-anggotanya itu adalah 400 gitu, 400, kemudian 300, kemudian 200. Jadi ini bisa dianalogikan sebagai himpunan. Kemudian anggota-anggotanya seperti ini, 400, 300. Kemudian ini bisa dianalogikan himpunan B. Bisa dilakukan lebih. Nah, yang anggota-anggotanya adalah 300 gitu, 225 gitu, 150. Ya. Kemudian alat ini adalah alat yang menghubungkan A dan B. Ini ada alat gitu. Alat. Nah, perhatikan di sini bahwa di sini setiap anggota A tepat berpasangan dengan satu himpunan B. Setiap anggota A tepat berpasangan dengan satu himpunan B.
sesuai dengan apa yang kita peroleh di SMP dulu. Ini bahwa A ke B yang dihubungkan oleh alat satu ini merupakan salah satu contoh fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A, istilahnya dalam bahasa matematik adalah domain daerah asal. Jadi dalam bahasa matematika A ini daerah asal. Kemudian B itu daerah hasil. Ya. Jadi ini saya katakan alat ini yang menghubungkan antara tempat A dengan B, yang proses 400 menjadi 300, yaitu alat pemanas ini, alat pemanas itu adalah salah satu hubungan yang menghubungkan antara A dan B yang berupa alat, saya katakanlah alat satu saya namakan F gitu. Itu yang menghubungkan antara A dan B itu sebagai fungsi. Jadi alat itu bisa dianalogikan dalam bahasa matematika sebagai fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A tepat berpasangan dengan satu anggota B. Tepat berpasangan dengan satu anggota B. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru kita waktu SMP. Nah, berarti F ini dalam bahasa alat satu ini dalam bahasa matematika bisa dianalogikan dengan fungsi. Nah, itu saya namakan F. Kenapa fungsi? Tadi saya jelaskan. Karena setiap elemen anggota A tepat berpasangan dengan satu anggota B. Nah, ini anggota himpunan A ini dikatakan domainnya fungsi F. Domainnya fungsi F. Jadi 400 tadi itu kan merupakan kopi sebelum diolah oleh F. Kemudian setelah diolah oleh F, dipanasi ini ternyata menghasilkan 300. Jadi F itu mengubah yang 400 menjadi 300. Kemudian yang mengubah 300 menjadi 225. Kemudian yang mengubah 200 menjadi 150. Siapa yang mengubahnya? Adalah fungsi ini. Nah, inilah yang dinamakan domainnya F. Dan di sini nanti ada istilah domain F. Domain F-nya siapa? Nah, ini domainnya F. Nanti ada domain F. Siapa domain F itu anggotanya? Anggotanya adalah 400, 300, sorry, itu dulu. Ini adalah 200, kemudian 300, kemudian 400. Itu domainnya. Itu kopi sebelum diproses oleh F. Nah, ternyata yang nanti setelah kopi itu diproses dengan alat satu menghasilkan yang di sini, menghasilkan tempat B ini. Jadi yang 400 menghasilkan 300, yang 300 menghasilkan 200, yang 200 300, 225, 150 itu kopi-kopi tadi setelah diproses. Yang dimana daerah hasil. Kalau ini daerah asal, ini daerah hasil. Sekarang ini yang dikenal dengan RF. RF itu apa? Daerah hasil fungsi F. Hasil setelah diproses oleh alat satu. Nah, alat satu tadi saya analogikan dengan R. Siapa RF-nya? Adalah di situ adalah 150,225,150. Nah, itulah pengertian fungsi, domain, dan link pada fungsi F. Kemudian ini begitu kopi ini masuk di tempat ini, maka nanti akan digiling dengan saya namakan alat untuk alat 2 yang 300 menghasilkan ini. Sehingga ini C ini bisa saya analogikan sebagai himpunan C. Saya analogikan sebagai himpunan C yang anggota-anggotanya adalah 300 begitu,
kemudian 225, kemudian 150. Ya. Jadi alat kedua ini memproses kopi yang sudah masuk di tempat kedua ini. Nah, ternyata ini alat kedua ini yang menghubungkan antara tempat B dengan tempat C. Jadi ini alat kedua, nanti saya namakan adalah fungsi G. Kenapa yang menghubungkan B dan C itu dikatakan sebagai fungsi? Karena data ini menunjukkan yang 300 menjadi 300, yang 225 menjadi 225, yang 150 menjadi 150. Artinya apa? Setiap anggota himpunan B tepat berpasangan dengan satu anggota himpunan C, sehingga hubungan antara B dan C yang dihubungkan dengan alat kedua ini bisa diasumsikan alat kedua ini sebagai fungsi, dianalogikan sebagai fungsi. Kenapa? Karena mengolah setiap anggota B tepat berpasangan dengan satu anggota himpunan C, ya, sehingga alat kedua ini bisa dianalogikan dalam bahasa matematik sebagai fungsi. Nah, di sini saya namakan fungsi G. Nah, fungsi G ini apa? Fungsi G ini adalah menghubungkan himpunan B dengan himpunan C. Nah, di sini berarti kita kenal semua elemennya himpunan B ini, semua elemen himpunan B ini merupakan daerah asalnya G atau kopi sebelum diproses dengan G, daerah asal. Berarti nanti GG-nya gitu, GG-nya itu adalah 150,225,300. Kemudian kopi-kopi yang berada di B tadi diolah menghasilkan kopi yang ada di tempat C, hasil olahan. Nah, berarti C ini merupakan hasil, daerah hasil setelah diproses dengan alat satu. Nah, alat satu tadi dimisalkan G. Berarti semua anggota himpunan C ini adalah hasil dari kopi yang berasal dari tempat B diolah menghasilkan yang masuk di tempat C. Di daerah asal fungsi G ini adalah daerah hasil dari fungsi G yang dikenal dengan RG. Itu apa? Daerah hasil fungsi G. Nah, siapa dia? 150,225,300. Ya. Sekarang dari sini dari transformasi dari data dalam kehidupan kita ini kemudian ditransformasikan dalam bahasa matematik seperti ini. Maka dari fakta ini lahir dua fungsi, yaitu fungsi F yang mewakili alat satu yang mengolah kopi dari tempat A ke tempat B. Kemudian ada fungsi G, alat kedua ini yang menghubungkan, yang mengolah kopi dari tempat B ke tempat C. Ini saya namakan fungsi G. Di situ berarti kita jelas bahwa B tadi adalah hasil, tempat B tadi hasil dari pengolahan alat satu. Berarti B ini merupakan hasil pengolahan alat satu. Nah, alat satu tadi dianalogikan fungsi F. Berarti B ini hasil pengolahan dari alat F, hasil pengolahan dari F. Maka ini merupakan
B ini, himpunan B ini adalah daerah hasil, namanya daerah F, dari fungsi F. Sedangkan ini 400, 300, 400 tadi kan sebelum di yang 400, 300, 200 tadi kan kopi-kopi yang dimasukkan sebelum diproses dengan alat satu. Nah, sebelum berarti berasal. Jadi A himpunan A ini adalah daerah asal dari fungsi F atau berat kopi sebelum diproses dengan alat satu. Nah, ternyata setelah masuk ke tempat B diproses dengan alat 2. Nah, sama analogikan dengan fungsi G. Nah, berarti B ini, anggotanya ini juga sekaligus sebagai daerah asalnya G. Artinya kopi sebelum diproses oleh G. Sebelum diproses oleh G. Kemudian setelah diproses oleh G oleh alat 2 menghasilkan ini. Berarti setelah diproses dengan alat G, kopi dan tempat B menghasilkan ini. Ini yang dikenal dengan daerah hasil. Hasilnya siapa? Hasilnya dari alat G. Nah, daerah hasil yang dinamakan dalam bahasa matematika RG. Daerah hasil G. Ini daerah asal G. Ini daerah hasil G setelah proses ini. Ya. Nah, dari data ini, dari daerah matematik ini, kita bisa mendapatkan informasi. Dari ini kita bisa mendapatkan informasi. Sekarang yang pertama itu kita mendapatkan informasi dengan fungsi F. Fungsi F. Nah, apa data-data dari fungsi F? Fungsi F itu memetakan yang 400 menjadi 300. Memetakan 400, 300. Fungsi F ini juga memetakan yang 300 menjadi 225. F ini juga mengolah, mesin F ini, alat satu ini mengolah kopi yang asalnya 200 menjadi 150. Ya. Fungsi F ini, alat satu ini mengolah kopi yang 400 menjadi 300. Dalam bahasa matematika, F ini memetakan 400 menjadi 300. Dalam bahasa ini, alat F ini mengolah 400 kopi menjadi 300 kopi. Dalam bahasa matematik, F ini memetakan 300 ke 225. Memetakan 300 menjadi 225. Dalam bahasa hari-hari, alat satu yang dimisalkan dengan F ini mengolah 300 kilogram kopi menjadi 225 dan seterusnya. Nah, ini tentang fungsi F. Kemudian, ini informasi yang pertama tentang fungsi F. Kemudian yang kedua, informasi tentang fungsi F. Coba kalau perhatikan. Ya, jadi ini dari data ini, dari ini transformasi matematik ini kita menemukan yang pertama fungsi F. Fungsi F itu menginformasikan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya yang kedua nanti fungsi F itu menginformasikan. Coba kalau yang 400 menjadi 300, selalu ini dikalikan 400 menjadi 300 itu 300 itu merupakan 3/4 kalinya 400. 225 itu 3/4-nya dikalikan 300. 150 itu adalah 3/4-nya dari 200. Kalau nanti ini X, bahasa matematik, fungsi F itu memetakan X menjadi 3/4 X, bahasa matematik. Jadi
fungsi F itu mengolah X menjadi 3/4 X. Yang 400 menjadi 300, yang 300 menjadi 225, yang 200 menjadi 150. Berarti kalau dimasukkan X, ini 3/4 X. Nah, kemudian ini adalah fungsi F memetakan X menjadi 3/4 X. Nah, ini dalam bahasa matematika bisa disimpulkan Fx itu sama dengan 3/4 X. Jadi Fx itu ini merupakan rumus fungsi F. Ini rumus fungsi F. Ya, seperti proses kelahirannya. Kalau ada fakta seperti ini, kemudian dibawa ke transformasi matematis seperti ini, dari data ini kita bisa memproses matematik seperti ini, informasi seperti ini, yang akhirnya bahwa fungsi F yang menghubungkan antara himpunan dengan himpunan itu, rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3/4 X. Ya, jadi itu berkaitan dengan fungsi F. Kemudian di sini kita harus tahu di sini bahwa Fx sama dengan 3/4 X itu dari mana? Ya dari proses hubungan sebelum sesudah. Asal hasil. Ini asal, ini hasil. Gitu ya. Ini ya biasanya bisa juga tulis ini itu Y sama dengan X. Nah, ini nanti bisa Z itu sama dengan 3/4 X. Kemudian siapakah Y itu? Adalah Y itu nilainya Y itu nanti adalah Y itu sama dengan X untuk X yang diberikan. Nah, jadi Fx sama dengan 3/4 X itu bisa dituliskan analog ekuivalen dengan Y sama dengan 3/4 X. Siapa Y sama dengan 3/4 X? Y itu sama dengan Fx kalau X itu yang diberikan sesuai dengan X yang diberikan. Nah, dari data ini perhatikan di sini. Kalau fungsinya Fx sama dengan 3/4 X terlahir dari fakta ini, kemudian dapat informasi seperti ini nanti juga memberikan informasi kepada kita. Ini ada df. Karena ini sudah dimisalkan X, maka df nanti siapa? Nah, df-nya X ini tadi kan df. df-nya kan 400, 200, 300 ini dimisalkan dengan X. Nah, inilah daerah asal. Sebelum diproses F, ini adalah hasil. Nah, X nanti siapa X nanti? X nanti adalah 200, kemudian 300, kemudian 400. Ya. Nanti juga siapa sih 3/4 X tadi? Ini kan 300, 225, 150, 3/4 X dan 3/4 X itu adalah Y. Ini adalah hasil. Maka di sini nanti akan yang dikenal dengan daerah hasil dari fungsi F. Simbol. Ini nanti adalah siapa? Y-nya siapa? 300 contoh ini, yang fakta ini 300, kemudian dari yang kecil besar ini adalah 150, 225, 300. Inilah daerah
hasil. Jadi ketika ditemukan rumus fungsinya, maka DF-nya simbolnya seperti ini, RF-nya seperti ini. Ya. Ini Fx ini dikatakan sebagai fungsi X. Saya katakan di sini, Fx ini adalah fungsi X. Kenapa F ini dikatakan fungsi X? Yang menyebabkan besar kecilnya 3/4 X ini adalah X. Sehingga ini dinyatakan sebagai fungsi F. F ini sebagai fungsi X dalam hal ini. Ya. Berarti simpelnya nanti, nah ini papannya tidak cukup. Berikutnya dari ini ternyata bahwa kalau kita dalam sistem koordinat, gitu, sistem koordinat kartesius begitu sesuai yang diajarkan oleh guru kita waktu SMP bahwa Y sama dengan 3/4 X itu, kalau kita mensketsa gambar begitu, nanti akan dapat informasi seperti ini. Akan mendapatkan informasi seperti ini. Ini itu sumbu X begitu, ini itu sumbu Y. Nah, dari sini DF-nya itu siapa? DF-nya itu adalah area di sumbu X. Ya ini letaknya domain ini. Ini letaknya domain. Jadi kalau kita ingin mensketsa sebuah grafik pada sistem koordinat pada sumbu X itu adalah domain. X sedemikian hingga X-nya itu adalah 200, 300, 400. Ingat ini. Pada sumbu itulah domainnya. Kemudian RF-nya adalah hasil dari F itu. Karena sekarang sudah fungsinya adalah fungsi X. Fungsi linear, fungsi X. Maka ini bisa disketsa. Kalau ada Y sama dengan 3/4 itu bisa disketsa adalah sistem koordinat. X-nya di sini. Kemudian yang Y-nya di sini. Y-nya itu siapa? Y-nya itu adalah daerah hasil. Jadi daerah hasilnya di sana. Inilah daerah hasil yang dikenal dengan range dalam bahasa matematik. Jadi dari informasi fakta ini kemudian kita masuk bahasa matematik seperti ini. Dari bahasa matematik ini dapat mendapatkan informasi seperti ini sehingga rumus, sehingga bisa kita menentukan DF, RF, dan kemudian kita bisa menentukan ring-nya itu pada sumbu Y, nilai-nilai pada sumbu Y, kemudian domainnya itu ada nilai-nilai pada sumbu X. Itu. Berikutnya itu tadi yang pertama kita mendapatkan fungsi F, seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian ternyata kita tadi memproses fakta ini ternyata lahir dua fungsi, satu fungsi F, satu fungsi G. Informasi tentang fungsi F sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sekarang saya akan jelaskan informasi tentang fungsi G. Yang kedua itu informasi tentang fungsi G. Jadi fungsi G. Coba kita melihat data-data dari fungsi G. Fungsi G itu memetakan 300 menjadi 300. Alat kedua ini yang diasumsikan G, alat kedua ini mengolah kopi yang awalnya 300 tetap menjadi 300 karena ini penggilingan. Jadi berat sebelum digiling dengan sesudah digiling tentunya sama. Hanya butiran-butirannya yang berbeda. Ya, jadi G ini diasumsi analogikan dengan alat kedua. Ya. Apa alat kedua itu? Mengubah 300 menjadi 300. Fungsi G itu menghubungkan 300 menjadi 300. Berikutnya yang 225, G itu juga memetakan dalam bahasa matematik, memetakan 225 menjadi 225. Dalam bahasa pengolahan kopi, mesin G itu, mesin kedua itu mengolah kopi dari 225 terolah menjadi 225 juga. Tak.
ini memberikan informasi fungsi G itu memetakan 150 menjadi 150. Dalam fakta tadi alat pengolah kopi artinya itu juga bisa alat kedua itu mengubah kopi dari 150 menjadi 150 karena ini adalah alat penggilingan yang volume sebelum digiling dengan setelah digiling pastilah sama. Nah, informasi dari fungsi G yang pertama. Kemudian dari ini informasi tadi G itu mengolah 300 menjadi 300, 225 menjadi 225, yang 150 menjadi 150. Berarti G itu bisa disimbolkan secara simbol matematik. G itu memetakan X menjadi X, memetakan X menjadi X gitu. Nah, dalam simbol seperti ini juga bisa disimbolkan dengan simbol yang lain dalam bahasa matematik yang dikenal dengan Gx itu sama dengan X. Inilah yang dikenal dengan rumus fungsi G. Rumus fungsi G. Nah, ini informasi yang diperoleh dari data ini. Kemudian sama dalam bahasa matematik pula bahwa Gx sama dengan X itu bisa disimbolkan Y sama dengan X. Y sama dengan X. Karena Y itu sama dengan Gx. Jadi Gx sama dengan X itu ekuivalen dengan Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan Gx ini memberikan informasi siapakah Y. Nilai Y itu sama dengan Gx untuk X yang diberikan. Nah, jadi kalau ada Gx sama dengan X itu ekuivalen dengan Y sama dengan X, di mana Y itu ada sama dengan Gx yang X-nya itu diberikan. Ini ya. Nah, inilah informasi berikutnya yang diperoleh. Ya. Kemudian ini bahwa ini itu memberikan informasi kepada kita yang Y sama dengan Gx, Y sama dengan X, karena Gx sama dengan X itu adalah berikutnya. Maka siapa sih ini? 300, 225, 150. 300, 225, 150 adalah domainnya G. Ya, artinya kopi sebelum diproses dengan alat G. Jadi 300, 225, 150 itu adalah domainnya G dalam bahasa matematik. Nah, ditulis dengan informasi berikutnya nanti diperoleh adalah DG, daerah asal G, yaitu himpunan sebelum dihubungkan oleh G. Himpunan ini sebelum dihubungkan oleh G. Ya. DG itu adalah DG-nya adalah siapa tadi? 300, 225, 150 X. Maka ini adalah X. Sedemikian siapa saja dia? 300, 225, 150. Dengan X adalah 150,225,300. Kemudian berikutnya, siapakah 300, 225, 150 kemudian X di sini? Adalah 300, 225, 150 adalah kopi-kopi setelah diproses oleh alat satu. Berarti ini adalah hasil proses dari alat 2 menurut saya. Berarti ini hasil proses dari fungsi G. Himpunan B diproses oleh fungsi G menghasilkan himpunan C yang dikenal dengan daerah hasil. Nah, ini simbol matematik. Daerah hasilnya siapa? Fungsi G yang dikenal dengan RG. Itu ringnya fungsi G. Siapa dia? Ini tadi siapa? Z ekuivalen dengan Y sama dengan X.
Berarti ini adalah Y, di mana Y itu ada nilainya 150. Nah, kemudian 225, kemudian 300. Ya, inilah domain G dalam simbol matematik. Daerah hasil G dalam simbol matematik seperti ini. Sehingga ini bisa disketsa, Y sama dengan X itu bisa disketsa, oleh siapa? Domain nanti ini dihubungkan dengan ini. Ya, siapakah X-nya tadi? Ini inilah domainnya. Kemudian di sini X tadi adalah domainnya, berarti sepanjang nilai sepanjang sumber itu adalah domain, tetapi tidak semua nilai X, ya X yang 150, 225 dan 300. Nanti domainnya itu hanya itu berapa? 150, kemudian 225, kemudian 300. Kemudian ringnya itu J simbolnya, ini ring pada suku J, ring. Ya, jadi fungsi informasi dari fungsi G ini yang diperoleh dari data pengolahan kopi ini muncullah informasi secara matematik seperti ini. Ini perlu saya jelaskan sedikit tentang kaitannya ini dengan pengertian fungsi domain ring. Tadi ada alat pengolah kopi pada industri pengolahan kopi itu pertama yang ukuran 400 kg diproses dengan alat 1, kemudian menghasilkan 300. Kemudian 300 ini diproses dengan menggunakan alat 2 menghasilkan 300 juga. Setelah ini diproses masuk ke alat tempat B, nanti tempat A dimasukkan lagi 300 kg kopi. Kemudian diproses dengan alat 1 yang 300 itu menghasilkan 225. Kemudian yang 225 itu diproses menggunakan alat 2 menghasilkan 225 juga. Kemudian yang setelah 300 tadi diproses, kemudian sudah masuk di tabung di tempat B begitu, maka dimasukkan lagi kopi seberat 200 kg. Tetap prosedurnya sama dengan yang 300 dan 400 itu masuk, setelah diproses masuk ke tempat kedua 150. Kemudian ini diproses dengan alat kedua menghasilkan 150. Ya, ini informasi dari pengolahan pengolahan kopi. Nah, bahasa kehidupan, salah satu contoh dalam kehidupan ini bisa ditransformasikan ke dalam bahasa matematik, bahwa A ini bisa dianalogikan dengan himpunan A dalam bahasa matematik. Kemudian alat 1 itu bisa dianalogikan dengan fungsi, ya katakanlah fungsi F. Kemudian B ini dalam bahasa matematik bisa dianalogikan sebagai himpunan B. Nah, kemudian alat kedua ini bisa diasumsikan dianalogikan dengan fungsi G, fungsi G. Nah, kemudian ini tempat C ini bisa dianalogikan sebagai himpunan C. Himpunan A adalah anggotanya 400, 300, 200. Himpunan B anggotanya adalah 300, 225, 150. Himpunan C adalah anggotanya 300, 225, dan 150. Ya. F ini dikatakan fungsi. Kenapa F ini setiap memproses berat kopi yang berbeda berpasangan dengan tepat satu hasil yang berbeda pula. Yang 400 menghasilkan setelah diproses dengan alat 1 menghasilkan 300. Yang 300 diproses dengan alat 1 menghasilkan 225. Yang 200 kg diproses dengan alat 1 menghasilkan 150. Artinya apa dalam bahasa matematika? Alat 1
Yang 200 itu memetakan, fungsi F memetakan 200 menjadi 150. Inilah yang dikenal dalam bahasa matematik daerah asal fungsi F. Artinya kopi sebelum diolah dengan alat satu. Ini adalah bilangan sebelum diproses oleh fungsi G. Berarti himpunan A ini merupakan daerah asal fungsi F, yaitu siapa? 200, 300, 400. Sedangkan himpunan B ini adalah hasil proses himpunan A yang diproses oleh F. Berarti ini hasilnya F. Nah, berarti yang dikenal dalam bahasa matematik ini adalah daerah hasil. Berarti daerah hasilnya F yang disimbolkan dengan RF. Siapa dia? 150, 225, ini 300. Kemudian di sini ini ada himpunan G. 300, 225, 150 yang ini adalah bilangan-bilangan sebelum diproses oleh fungsi G. 300, 225, 150 itu adalah berat kopi sebelum diproses alat 2. Dalam hal ini sebelum diproses dengan G. Inilah yang dikenal dengan bahasa matematik daerah asal fungsi G. Daerah asal fungsi G yaitu siapa? 150, 225, 300. Kemudian ini adalah kopi hasil dari proses alat kedua. Nah, alat kedua tadi adalah bagian G. Ini adalah hasilnya. Berarti 300, 225, 325, 150 itulah daerah hasil fungsi G yang dikenal dengan RG. Siapa dia? 150, 225, 300. Ya. Nah, dari tadi diproses seperti ini. Nah, fungsi G tadi menghasilkan seperti ini. Tadi ini ada yang salah tulis, ini tadi bukan 30 tetapi 300. Nah, inilah informasi dari fungsi G ini. Nah, yang 300 memetakan 300. Yang 225 ke 225, yang 225 ke 225. Yang 150 menjadi 150. Kalau ini nanti ini itu X menjadi X, yang 300 menjadi 300. Yang 225 menjadi 225. Yang 150 menjadi 150. Berarti yang X menjadi X. Ini G itu memetakan X ke X. Secara simbol matematik ini juga bisa ditulis Gx sama dengan X. Gx sama dengan X ini adalah rumus fungsi. Nah, Gx sama dengan X itu analog ekuivalen dengan G sama dengan X. Karena G itu sama dengan X, G itu adalah sama dengan G untuk X yang diberikan. Dari sini siapa sih ini tadi? 300, 225, 150 itu ada X. Dan ini siapa? Ini adalah domain fungsi G, daerah asal fungsi G. Jadi saya simbol daerah fungsi G nanti adalah X, yaitu X yang nilainya 150, 225, 300. Dan ini siapa sih ini tadi? Nah, Z. Ini adalah Z, yaitu daerah hasil yang dikenal daerah hasilnya siapa? Daerah hasilnya fungsi G. Daerah hasilnya fungsi G, yaitu siapa? Ini tadi siapa ini? Karena X tadi ini Gx sama dengan X, Z sama dengan X. Ini adalah daerah hasil. Nah, siapa daerah hasil itu? Karena X itu sama dengan Y, maka daerah hasil fungsi G tadi Y, yaitu yang nilainya 150, 225, 300. Nah, ini itu X dalam sistem koordinat. Kalau ini nanti digambar dalam sistem koordinat yang namanya sumbu X adalah domain, dan di sini adalah ring karena ini itu ring. Itulah penjelasannya. Nah, ini saya ingatkan lagi bahwa ini adalah
proses pengolahan kopi dalam 1 hari. Jadi domain fungsi F-nya dalam 1 hari proses pembuatan kopi. Ya, setiap hari Kopi Industri itu selalu mengolah seperti ini. Berarti tiap hari Kopi Industri itu mengolah kopi seberat 900 kg yang terbagi menjadi 3 periode. Periode 1 harus 400 kg, periode 2 harus 300 gram, dan periode 3 harus 200 kg. Ini tadi adalah pengertian fungsi yang dihubungkan dengan pengolahan kopi dalam 1 hari pada Kopi Industri pengolahan kopi. Ya, demikianlah pengertian apa itu fungsi, apa itu domain, dan apa itu range. Pengertian fungsi, apa itu daerah asal, apa itu daerah hasil. Melanjutkan sebelumnya ini tentang domain fungsi. Dari penjelasan pengertian fungsi, kemudian kemarin ada barusan dibahas adalah dari pengolahan kopi yang terdiri dari 3 tempat pengolahan begitu yang dihubungkan oleh alat dari pengolahan 1 ke pengolahan 2 dan pengolahan 3. Kemudian di situ terbelah sebuah fungsi, kemudian ketemu rumus fungsi, kemudian kita bisa menentukan simbol fungsi, kemudian kita menentukan domain fungsi, kemudian kita bisa menentukan range fungsi. Ya, ini dalam kasus ini diberikan 5 gambar seperti yang ada di papan tulis. Kemudian kita disuruh menentukan domain fungsi sama range fungsi. Nah, jadi kemarin ketika fungsinya itu fungsi X, berarti ini sudah fungsi X, sumbu X, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y. Artinya nilai Y nanti tergantung besar kecilnya nilai X. Berarti ini merupakan sketsa grafik fungsi X. Sketsa grafik fungsi X. Nah, ingat kalau dia fungsi X kemarin sudah saya jelaskan begitu. Nah, ini ada sumbu X begitu, dan ini ada sumbu Y. Nah, di sini domainnya. Nilai pada sumbu X inilah domainnya. Tercatat pada sumbu X. Nilai-nilai pada sumbu X itulah dimungkinkan di situ ada letak domainnya. Kemudian kemarin juga dijelaskan ini ada range-nya. Nah, range-nya ya. Ini kalau fungsi X. Nah, fungsi X maka ini sumbu X. Terus ini adalah Y, karena Y kemarin itu sama dengan Fx, atau juga bisa dimisalkan kalau fungsinya Gx, Y itu sama dengan Gx, tergantung fungsi GK atau fungsi F atau fungsi yang lain. Kalau fungsi F ya Y sama dengan Fx. Nah, kalau ini sumbu X. Kalau fungsinya G ya Y sama dengan Gx. Ya, saya hapus, ini hanya jelaskan yang sebelumnya. Nah, ini kita akan menentukan pertama adalah df-nya itu siapa, kemudian range fungsinya itu siapa. Domain fungsi, katakanlah ini fungsi F misalnya, fungsi F misalnya. Nah, ini adalah Y sama dengan Fx. Grafik Y sama dengan Fx. Siapa domain fungsi F? Ini memberikan informasi. Ini nanti kalau saya tarik ke bawah, ini saya tarik ke bawah begitu. Inilah min 1. Kalau saya tarik ke sana, ini adalah 2. Ini memberikan informasi bahwa grafiknya kan di kanan. Di kanannya min 1. Di kanannya min 1. Jadi X-nya tidak ada yang di kirinya min 1. Semua X-nya di sebelah
kanannya -1 karena grafiknya berada di kanannya -1. Sehingga ini berikan informasi domain fungsi nanti adalah x sedemikian hingga x lebih besar daripada -1, x anggota bilangan real. Kemudian RF-nya Y-nya itu pasti grafik itu berada di atasnya 2. Berarti di F-nya nanti adalah Y sedemikian hingga Y lebih besar daripada 2, Y anggota bilangan F. Jadi informasi ini seperti ini. Kemudian yang kedua, misalnya ini gambar Y sama dengan GX misalnya. Misalkan gambar grafik Y sama dengan GX misalnya. Maka nanti domainnya ini, X-nya ini nanti ke kanan sampai tak terbatas. Ini nanti gambarnya kiri nanti X-nya nanti akan berlaku ke kanan sampai tidak terbatas, ke kiri sampai tidak terbatas. Maka nanti DG-nya, daerah asalnya nanti adalah X sedemikian hingga hingga kurang dari sama dengan X gitu. Kurang dari tak hingga X anggota tidak cukup, saya tulis agak ke kanan. Saya akan menentukan bagaimana menentukan domain. Ini saya misalkan fungsi G itu berarti Y sama dengan GX gitu. Nanti DG-nya nanti adalah gitu. Berarti kan daerah asal, ingat daerah asal pada suhu X gitu. Nanti ini menyebar, grafiknya akan menyebar ke kanan sampai tak hingga sana X-nya sampai ke hingga X. Berarti nanti ini secara simbolik tulis X sedemikian hingga karena ke sana terus nilai X-nya nanti karena grafiknya berada di kiri sumbu Y sampai tidak terbatas ke sana. Kemudian pada sebelah kanan sumbu Y sampai terbatas. Tanda panah itu menyatakan sampai tidak terbatas. Berarti ke kiri berarti X-nya sampai tak hingga, ke kanannya nanti juga sampai tak hingga. Tak hingga X anggota bilangan real. Kemudian berikutnya adalah RG, range fungsi kira hasil. Berarti ada sumbu Y. Berarti tidak ada yang di bawah sumbu X. Yang di bawah paling kecil 0. 0 ini paling kecil 0. Berarti nanti DG-nya adalah Y sedemikian hingga Y lebih positif. Ya, ini bacanya di positif. 0 masuk. Dan ini sampai ke atas saja. Ini karena nanti grafik itu akan ke atas sampai ke bawah. Begitu. Berarti ini X anggota bilangan adalah Y anggota bilangan real. Nah, inilah DG dari fungsi ini, fungsi G ini dibicarakan fungsi G, dan inilah RG daerah hasil dari fungsi Y sama dengan G, fungsi G itu. Nah, kemudian ini, ternyata ini juga berartinya, katakanlah ini gambar dari Y sama dengan TX misalkan. Y sama dengan TX, fungsi T adalah fungsi X. Artinya apa sih ini? Ini nanti digambar itu sampai tidak terbatas ke kiri. Berarti X-nya terlibat sampai ke kiri tak terbatas. Berarti nanti DF-nya, DT-nya domain fungsi T. Nah, domain fungsi T itu ke kiri sampai tidak terbatas. Ini gambarnya sampai terbatas. Kemudian nanti ke kanan juga tak terbatas. Maka secara simbolik ini adalah X sedemikian hingga kurang daripada X kurang daripada tak hingga X anggota R. Kemudian dia
RT-nya, ring fungsi T. Ring fungsi T. Berarti dia tidak mungkin Y-nya di bawah sumbu X. Semuanya, karena ini dalam simbol seperti ini dia tidak pernah memotong sumbu X. Tidak pernah sumbu X. Berarti selalu di atasnya sumbu X. Jadi posisi grafik tidak pernah memotong sumbu X. Setelah simbol seperti ini dia tidak pernah memotong sumbu X. Atau dengan kata lain nanti dalam bahasa matematik memotong sumbu X di jauh tak hingga sana. Jadi nanti ini nanti selalu berada di atasnya sumbu Y. Berarti ring daerah A, daerah hasil dari fungsi T nanti adalah Z sedemikian hingga Z positif, tidak ada sama dengan 0. Kerjakan dengan ini sama dengan 0. Kenapa? Karena dia grafik ini memotong di titik 0,0. Nah, ini adalah Y anggota bilangan real, gitu, secara simbol. Kemudian yang ini, gitu. Ini berarti dia X-nya tidak mungkin sebelah kiri, dia tidak akan mungkin memotong sumbu Y. Kalau ada mengistilahkan memotong sumbu Y di jauh tak hingga, tapi itu kalau gambarnya seperti itu artinya dia tidak akan memotong Y. Berarti X-nya selalu di kanannya sumbu Y. Berarti nanti katakanlah ini gambar Y sama dengan Sx, begitu. Gambar dari fungsi S, di mana S merupakan fungsi X, begitu. Maka ini nanti ds-nya, daerah asal fungsi S itu adalah X, demikian juga X positif. X-nya di kanan, karena gambarnya di kanannya sumbu Y, dan di kanan sumbu Y itu X-nya positif dan tidak ada sama dengan 0. X anggota bilangan real. Kemudian kalau ini kita mencari ring fungsi S, itu adalah ring fungsi S-nya nanti adalah dia Y. Y-nya tidak pernah di bawah sumbu X. Y-nya tidak di bawah sumbu X. Berarti ini Y-nya positif, di mana Y-nya anggota bilangan real. Y-nya positif semua sampai hingga ke atas. Ya. Jadi ini berikutnya yang ke ini, yang ke berapa? Yang kelima, dia grafik berada di kirinya ini sampai jauh ke sana. Dan juga di kanannya sumbu Y. Jadi X-nya itu berada di kirinya sumbu Y sampai jauh hingga, dan X-nya juga berada di kanannya sumbu Y sampai jauh hingga. Katakanlah ini fungsi S, ini adalah katakanlah Vx, gitu ya. Maka nanti dV, daerah asal fungsi V, begitu, berarti dia di kirinya sumbu Y jauh tak hingga nilai-nilai X-nya, berarti dia itu secara simbolik X adalah min tak hingga kurang dari sama dengan X kurang dari tak hingga, di mana X anggota bilangan real. Ya. Kemudian dia RV-nya adalah X sedemikian hingga, RV-nya Y. Juga begitu, dia di bawah sumbu X, jauh begitu ke bawah. Berarti dia min tak hingga, begitu. Dia sampai ke atas begitu tak hingga, di mana Y anggota bilangan real. Ya. Saya jelaskan ulang. Kenapa di sini df-nya itu X lebih dari min 1 X anggota bilangan. Lihat, domain itu pada sumbu X, nilai-nilai pada sumbu X. Kemudian ring itu ada nilai-nilai pada sumbu Y. Nah, grafiknya ini tidak pernah di kirinya min 1,
grafik ini Y sama dengan Fx ini, grafik Y sama dengan Fx yang berupa garis ini berada di kanannya -1. Sehingga X yang terlibat nanti, X yang terlibat adalah di kanannya -1. Dalam kata lain, X lebih besar daripada 1, X anggota bilangan real. Kenapa kok ini X anggota bilangan real? Gitu ya. Karena ini grafiknya untuk X lebih besar dari itu kontinu, tidak ada yang terputus. Nah, kalau kalian menemukan begini, katakanlah ini -1,2. Kemudian di sini itu 1,2. Kemudian di sini itu adalah 3,4 misalkan. Perhatikan. Ini juga fungsi. Kalau X-nya -1 berpasangan dengan 2. Kalau X-nya 1 berpasangan dengan 2. Ini nanti untuk X-nya sama dengan 3 berpasangan dengan 4 dan seterusnya nanti. Ya. Ini fungsi, tapi fungsinya berupa titik-titik ini. Sehingga X-nya itu -1, 1, 3. Di sela-sela -1 sama 1 tidak ada penghubung. Tidak ada penghubung. Di antara 1 dengan 3 tidak ada penghubung. Sehingga ini dalam kategori ini, kalau ini nanti dan seterusnya begitu, dan seterusnya begitu, maka ini yang terjadi adalah bukan X anggota bilangan real. Katakanlah ini 2 begitu, ini 1, ini 2 dan seterusnya. Ini bukan lagi X anggota bilangan. Karena apa? Bilangannya tertentu, -1, 1, 2, tapi ini nanti bilangan X-nya nanti bukan bilangan real, tapi X anggota bilangan bulat gitu. Jadi X-nya anggota bilangan bulat. Kenapa? Karena antara -1 sama 1 tidak terhubung, tidak ada oleh sebuah garis gitu. Antara 1 dengan 2 juga terhubung. Tetapi kalau ini nanti kita katakanlah 1, di sini itu katakanlah 2 gitu. Antara 1 dengan 2 ini terhubung oleh garis. Selalu terhubung oleh garis, maka dia anggota bilangan real. Jadi di sini nanti bukan hanya -1, 2 dan seterusnya, tapi -1 termasuk akar 2, termasuk 1,2. Karena ini terhubung, gitu ya, terhubung begitu. Nah, kemudian simbol ini, ingat simbol ini, kalau ada X lebih besar daripada -1 ini, simbolnya juga bisa ditulis ini tuh -1 kurang X. Nah, bisa. Karena kan X lebih daripada -1, berarti dia tidak terbatas. Nah, jadi simbol X lebih besar daripada -1 seperti ini bisa ditulis -1 kurang dari X kurang dari sama dengan tak hingga. Itu penulisannya seperti itu. Kemudian ini nanti juga begitu. Kalau ada simbol ini nanti bisa ditulis adalah 2 kurang dari Y kurang dari sama dengan tak hingga. Simbol ini. Kenapa? Karena Y lebih besar daripada 2. Jadi bisa ditulis seperti ini. Termasuk ini nanti. Nah, ini nanti bisa ditulis siapa yang ditulis adalah 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan tak hingga, karena sampai tak terbatas. Ya. Gitu. Jadi misalkan ini nanti ditulis seperti ini juga tidak masalah. Gitu ya. Ya, saya ulangi. Jadi ini kenapa X-nya lebih besar daripada -1 yang bisa ditulis ini tadi, karena grafik itu tidak ada yang berada di sebelah kirinya -1. Kenapa Y lebih dari 2? Nah, karena dia tidak ada yang di bawahnya 2, selalu di atasnya 2. Grafik ini selalu di atasnya 2. Kalau ini dijabarkan ke sana, maka kalau ditarik garis ke kiri selalu di atasnya 2. Saya menarik garis kiri selalu di atasnya 2. Saya nanti saat perpanjang ini saya tarik begitu selalu di atasnya 2. Seperti itu konsepnya. Ini juga begitu. Kenapa ini domain fungsi G itu minta hingga sampai tak hingga? Sorry, ini kurang. Tulis. Nah, gini. Nah, ini juga begitu. Nah, jadi, nah. Kenapa begitu? Ya, karena dia X yang terlibat ke kiri tak terbatas, karena grafiknya juga tak terbatas. Ke kanan, ke kiri tak terbatas tuh minta hingga. Ini nanti ke kanan gitu X-nya yang terlibat ke kanan gitu, berarti itu X-nya tak hingga dalam bahasa simbol.
Kemudian kenapa ini Y-nya itu positif sama dengan 0? Karena Y-nya ini selalu gambarnya itu di atas sumbu X. Di atas sumbu X. Di atas sumbu X berarti Y-nya positif atau sama dengan 0. Kenapa ada sama dengan? Karena ini ada titik potongnya di sini, di titik 0,0. Nah, kemudian yang ini juga begitu. X yang terlibat itu ke kiri sampai tak terbatas. Berarti X-nya sampai ini tak hingga. Nanti ini ke kanan juga sampai tak terbatas. Sehingga sampai tak hingga. Kemudian Y-nya kenapa positif sama dengan 0? Karena selalu di atas sumbu X dan tidak pernah berpotongan terhadap sumbu X, sehingga tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Dan dia ke atas begitu, atas. Nah, berarti ini simbol ini juga bisa dinyatakan. Ini itu bisa dinyatakan 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan tak hingga. Gitu ya. Jadi ini kenapa sampai tak hingga? Karena ini Y-nya nanti ke atas sampai tidak terbatas. Kenapa X-nya nanti minta hingga? Karena X-nya yang terlibat nanti ke kiri sampai tidak terbatas. Kenapa X-nya juga sampai tak hingga? Karena ke kanan pun juga tidak terbatas. Ya, begitu penjelasannya. Kemudian yang ini X-nya ternyata kenapa positif? Atau ini X-nya positif secara simbol, ini nanti secara simbol begitu bisa ditulis 0 kurang dari X kurang dari sama dengan tak hingga. Nah, jadi ini itu bisa ditulis seperti ini. Kenapa? Karena X-nya itu di kanannya sumbu Y, tidak pernah ada di grafiknya ini di kanannya sumbu Y, tidak pernah di kirinya sumbu Y. Berarti nanti ke kanan sampai tak terbatas, yaitu sampai tak hingga. Ya. Kemudian kalau melihat ini ring fungsi S-nya itu adalah dia di atasnya sumbu X, tidak pernah di bawah sumbu X, sehingga dia Y-nya itu positif. Nah, ini juga bisa ditulis, ini itu juga bisa ditulis begitu 0 kurang dari Y kurang sama dengan tak hingga. Karena nanti ini ke atasnya sampai tidak terbatas. Kalau ke atasnya sampai tidak terbatas, itu berarti Y-nya sampai tak hingga. Nah, begitu. Ini juga begitu. Nanti ini ingat domain itu pada sumbu X, ini nanti ke kiri itu X-nya ke sana. Grafik nanti ke kiri sampai tidak terbatas. Sehingga dia minta hingga. Kemudian ini gambarnya ke kanan sampai tidak terbatas. Berarti dia sampai tak hingga. Terus Y-nya dia ke bawah sampai tak terbatas. Berarti minta hingga. Dia ke atas begitu sampai tidak terbatas. Berarti sampai tak hingga. Itulah menentukan domain fungsi dan ring fungsi dari suatu grafik. Ya. Kemudian kalau kejadiannya seperti kasus ini pasangannya itu titik-titik. Nah, inilah itu ada titik-titik lompat-lompat begitu dan seterusnya, ini maksudnya begitu, titik-titik dan seterusnya lompat itu yang jelas di situ ada sebuah kata 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 dan seterusnya. Ini juga gitu, min 1, min 1, min 2, min 2, min 3,3, min 4,4 dan seterusnya. Maka kalau kejadian seperti ini, katakanlah ini, nanti domainnya domainnya itu adalah X gitu, sehingga apa dia? Minta hingga kurang dari X kurang dari tak hingga, tapi X anggota bilangan bulat, bukan anggota bilangan real lagi. Kenapa Pak? Lompat dia, tidak ada yang menghubungkan antara 0,0 dengan 11, sehingga dia lompat hanya bilangan-bilangan X-nya itu hanya bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Jadi sini bilangan bulat. Kemudian ringnya itu adalah Y secepatnya hingga gitu. Dan juga begitu, Y-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, min 1, min 2 dan seterusnya. Ini berarti apa? Minta hingga kurang dari X kurang dari tak hingga begitu. Tapi bukan X tapi Y anggota bilangan bulat gitu.
bedakan dengan 5 contoh yang barusan tadi. Jadi karena ini melompat-lompat yang itu 0 dari 0 ke 0,0 ke 1,1. Nah, tetapi kalau ini dihubungkan begitu, berarti kan kalau nanti dihubungkan garis begitu, hubungan garis, maka ini tinggal mengganti X bilangan real, ini Y bilangan real gitu. Kalau ini ada garis yang bukan antar titik dan seterusnya begitu, tinggal mengganti ini tetap sama, tapi X-nya itu bilangan real karena selalu terhubung antara titik satu dengan titik yang lain. Nah, itulah tadi bagaimana cara menentukan domain fungsi atau range suatu fungsi. Jadi pada sistem koordinat ada sumbu X, ada sumbu Y. Ketika ada sumbu X nanti ada fungsi X dan sumbu Y nanti Y tadi merupakan fungsi X begitu. Maka nilai-nilai domain itu pada nilai-nilainya pada sumbu X. Kemudian nilai ring-nya itu adalah nilai-nilai pada sumbu Y begitu.